Halo guys, selamat datang kembali di Narator bersama gue Aska. Dan kali ini gue bakal ngebahas sebuah film. Tapi sebelum itu mari kita intro dulu. Jadi kali ini gue bakal ngebahas sebuah film dari salah satu sutradara terkenal di Hollywood yang adalah Christopher Nolan. Dan Nolan adalah sutradara yang dikenal visioner dalam membuat setiap adegan-adegan di filmnya. Nolan sudah membuat film lain selain Interstellar, antara lain ada The Dark Knight Trilogy, Tenet, Inception, dan juga Dunkirk. Iya bener, yang bakal gue bahas ini adalah Interstellar. Dan Interstellar ini mengusung tema luar angkasa yang sangat-sangat menakjubkan. Setiap adegan di film ini dapat membuat penonton terhipnotis dengan kejeniusan Nolan. Interstellar juga memiliki rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu sekitar 8,6 dari 10. Diiringi dengan soundtrack yang nikmat dari komposer ternama, yaitu adalah Hans Zimmer. Dia juga seorang komposer yang dikenal sering bekerja sama dengan Nolan, antara lain di film Inception, terus The Dark Knight Trilogy juga dia, dan membuat film ini menjadi semakin menghasut para penonton untuk terus menikmati film-film Nolan lainnya. Dan aktor yang ada di Interstellar ini juga sangat-sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Matthew McConaughey, Anne Hathaway, dan juga Matt Damon. Jadi awal kisah Interstellar ini diawali dengan tokoh bernama Cooper. Jadi Cooper tinggal bersama kedua anaknya, ada Murphy dan juga ada Tom, lalu ada mertuanya yang bernama Donald. Latar dari tahun ini mengisahkan bahwa kondisi bumi yang mulai sekarat, ditambah lagi dengan adanya wabah bernama Hawar, membuat sumber daya makanan hanya tinggal jagung saja. Diperburuk lagi dengan badai pasir yang sering menyerang umat manusia. Jadi kondisi bumi udah benar-benar tidak bisa ditinggali oleh manusia. Sangat-sangat tidak bisa ditinggali. Lalu diawali dengan scene Cooper yang mengingat kembali kecelakaan saat ia masih menjadi seorang pilot. Dia dulu seorang pilot dan dia terpaksa harus menjadi seorang petani karena harus membudidayakan jagung yang tadi itu sumber daya satu-satunya untuk dimakan manusia. Dan juga dia adalah seorang montir untuk mesin taninya sendiri. Dia sangat-sangat high tech lah, sangat mampu untuk membuat segala teknologi menjadi lebih mudah, apalagi untuk keperluannya sendiri. Lalu anak perempuannya tiba-tiba si Murphy ini merasa ada gangguan di kamarnya. Katanya adalah hantu yang justru memberikan kode berupa binary dan Morse. Cooper yang antusias pun mulai mencari tahu tentang kode tersebut. Setelah diamati semalaman oleh Cooper, dicari tahu, Cooper pun menyadari bahwa kode itu adalah sebuah koordinat tempat. Cooper yang dari awal sangat tertarik pun memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut. Dan Murphy kecil nih, sangat bandel ya, ternyata menyelinap di mobil dan Cooper bertemu dengan Profesor Brand. Jadi Profesor Brand ini sebelumnya pernah bekerja sama dengan Cooper saat Cooper menjadi seorang pilot dengan sejumlah petinggi NASA lainnya. Cooper ditanya bagaimana ia bisa tahu mengenai fasilitas tersebut yang adalah fasilitas NASA. Sangat rahasia, paling rahasia di muka bumi. Lalu Cooper pun mengakui tentang sebuah anomali yang terbentuk di kamar anaknya. Beruntung pihak NASA percaya dan akhirnya memberikan misi yang akan mereka lakukan, yaitu adalah Lazarus Mission. Sebelumnya sudah ada 12 astronot untuk disebar di 12 planet di tata surya Gargantua. Namun planet yang mengirimkan signal dan data akhirnya hanya 3 planet, yaitu planet Miller, planet Dr. Mann, dan juga planet Edmund. Profesor Brand menawarkan Cooper untuk menjadi pilot utama pesawat dari misi tersebut. Cooper yang passionnya adalah penerbang karena dia sangat-sangat suka dengan sesuatu yang di langit gitu kan, dan juga sangat suka teknologi. Cooper pun setuju dengan diimingi menyelamatkan umat manusia. Profesor Brand membeberkan rencananya, yaitu ada 2 plan, yaitu plan A dan plan B. Plan A ini adalah mencari planet baru untuk manusia tinggali dan membawa umat manusia dengan pesawat besar, namun dia juga harus menyelesaikan rumusnya terlebih dahulu. Atau ada plan B, yaitu membuat koloni baru di planet dengan cara bayi tabung di planet lain ya, dengan cara bayi tabung dan membiarkan umat manusia mati di bumi. Tentu semua orang suka plan A, karena gue juga gak mau ditinggalin di bumi gitu kan terus mati. Ya itu kebijakan pemerintah lah ya. Terus Murphy kecewa dengan keputusan ayahnya. Cooper diminta untuk tidak berangkat, namun Cooper juga harus memikirkan masa depan anak-anaknya. Scene beralih, tiba-tiba Cooper sudah ada di pesawat dengan 3 awak lainnya, yang adalah Dr. Amelia Brand, anaknya Profesor Brand, lalu ada Doyle dan juga Romley. Tujuan pertama mereka sayangnya adalah planet Miller. Planet ini rupanya berisi air dan memiliki gaya gravitasi paling tinggi.
sehingga membuat relativitas waktu menjadi berbeda dengan di bumi. 1 jam di planet Miller adalah 7 tahun di bumi, dan 1,4 detik di Miller sama dengan 1 hari di bumi. Sangat-sangat lama. Karena kondisi alam yang belum diketahui, tiba-tiba ombak yang sangat besar pun datang dan menyapu Cooper dan 2 orang lainnya yang adalah Amelia dan Doyle. Doyle yang tak sempat naik pun harus tersapu ombak dan meninggal, sementara Romilly menunggu di luar planet di pesawat utama. Jadi Doyle pun gak sempat untuk menyelamatkan diri, sementara Amelia Brand diselamatkan oleh robot bernama TARS. Saat kembali ke pesawat utama, Cooper dan Amelia pun kaget dengan rupa Romilly yang sudah tua. Rupanya mereka sudah ada di Miller, bukan tua ya, lebih ke menua gitu kan. Selama 23 tahun ternyata sudah di planet Miller si Amelia dan Cooper. Komputer pesawat menerima pesan berupa rekaman video dari anak-anak Cooper yang sudah beranjak dewasa dan mulai putus asa dengan nasib bokapnya gitu ya. Udah 23 tahun ngilang gitu cuy, nggak ada kabar kan. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja gitu kan, mungkin kata anak-anaknya. Karena durasi lama yang mereka ciptakan di planet Miller, maka pasokan bahan bakar mereka pun menipis, membuat mereka harus memilih planet mana yang akan mereka kunjungi. Kan ada sisa 2 planet ya, Dr. Mann dan juga planet Edmund. Sedikit perdebatan emosional antara Cooper dan Amelia, namun akhirnya mereka pergi ke Dr. Mann. Mereka terus mengirimkan signal. Di sana ada sedikit konflik yang mengakibatkan Romilly meninggal dunia karena terkena ledakan oleh jebakan yang dipasang Dr. Mann. Jadi Dr. Mann ini rupanya gak mau mati sendirian. Dia tuh selama ini hibernasi untuk berharap diselamatkan oleh astronot yang akan mengunjungi planet Dr. Mann itu. Dan Dr. Mann ini bohong mengenai data yang sudah dia kirimkan ke pihak NASA. Rupanya planet ini sangat-sangat tidak bisa ditinggali oleh umat manusia karena suhunya sangat rendah, ditambah lagi dengan kondisi planet yang hanya berisikan es. Jadi sangat tidak mungkin untuk manusia tinggali. Sementara Dr. Mann ini tidak siap untuk mati dan dia berusaha untuk orang lain mengalah terhadap dia. Padahal sebetulnya astronot yang ditugaskan ini adalah seorang yang harus kompeten di bidangnya dan merupakan relawan, dan dia juga harus siap mati karena mereka kan nggak tahu planet mana yang dan seperti apa kondisinya. Begitu juga dengan sisanya. Kan tadi tinggal 3 kan planetnya, makanya 12 orang, 3 berarti sisanya kemana? Kan udah pasti mati gitu kan. Masa iya si Dr. Mann mau selamat sendiri? Lalu Cooper dan Amelia harus pergi ke Edmund karena planet tersebut merupakan planet dengan data terbaik untuk ditinggali umat manusia. Namun kembali lagi, karena bahan bakar mulai sedikit, mereka harus menggunakan cara ketapel, yaitu dengan melewati cincin gargantua agar ada daya lontar, sehingga nantinya apabila sudah memasuki teritorial Edmund, mesin akan dihidupkan kembali. Namun hal ini harus ada yang dikorbankan tentunya, yaitu dengan mengurangi bobot pesawat utama, hingga akhirnya pesawat tanpa awak harus dilepas begitu saja. Juga pesawat Cooper mengorbankan dirinya dan membuat Amelia histeris karena sebelumnya hal ini tidak direncanakan. Cooper pun masuk ke Black Hole Gargantua dan pesawatnya meledak hingga ia akhirnya menggunakan sistem eject yang ditarik terus dia keluar dari pesawatnya sendiri itu. Lalu dia keluar dari pesawatnya dan masuk ke dalam Tesseract. Ini adalah buatan manusia masa depan katanya. Jadi Day yang dimaksud di film ini adalah manusia masa depan yang memiliki akses ke dalam kamar Murphy. Dan hantu yang selama ini mengganggu Murphy ternyata adalah Cooper, bokapnya sendiri. Ia terus menjatuhkan barang dan memberikan kode kepada Murphy agar ayahnya tidak berangkat ke luar angkasa. Yes, ayahnya. Cooper pun akhirnya berhasil menyadarkan Murphy dewasa dengan cara memberikan kode ke jam tangan yang sebelumnya Murphy terima dari ayahnya. Sebelum berangkat, Cooper udah ngasih jam ke Murphy. Terus Cooper dibantu TARS untuk membuat kode, dan selama di dalam Tesseract 5 dimensi itu ditemenin si robot TARS, Cooper pingsan dan keluar dari Tesseract, dan tiba-tiba ada pesawat yang datang kepadanya. Rupanya itu membawa dia ke Cooper Station, yaitu adalah replika bumi yang dibuat oleh anaknya yaitu Murphy. Murphy di sini udah tua dan berkata kepada Cooper bahwa ayahnya berjanji ia akan kembali. Lagi-lagi ayahnya diminta Murphy untuk mendatangi Amelia, dan yang aneh di sini, gimana Murphy tahu kalau Amelia bisa selamat dan udah ada di Edmund? Kan aneh tuh. Dan juga banyak orang bingung dengan ending dari film ini karena seperti contoh misalnya gue pergi ke masa lalu, terus gue bawa lampu nih ke masa lalu dan gue ketemu Alpha Edison ya, Thomas Alva Edison. Terus gue bilang nih ke Alva Edison, bro, ini barang namanya lampu bro, ya kan?
ini boleh buat lu nih. Dan Alva Edison ini mengakui bahwa itu adalah ciptaannya. Padahal gue sendiri kan ya sesuai yang beredar ya, bahwa lampu diciptakan oleh Thomas Alva Edison gitu. Jadi gue bawa lampu ke sana, ke masa lalu, gue kasih ke Thomas Alva Edison dan dia mengakui bahwa itu adalah ciptaannya. Hingga sampai di timelinenya Alva Edison, dia mengakui bahwa, atau setiap orang yang ada di timelinenya mengakui bahwa itu adalah ciptaan dari Thomas Alva Edison gitu. Jadi adalah suatu paradoks ya, pengulangan yang terus terjadi. Cooper meminta Cooper satu untuk tidak pergi namun memberikan koordinat ke markas atau fasilitas NASA ya, tapi itu membuatnya tentu harus berangkat dan begitu terus. Jadi Cooper yang ada di awal film ini menurut beberapa info yang gue dapat ya, menurut beberapa persepsi orang yang menilai bahwa Cooper yang di ending bukanlah Cooper yang ada di awal. Jadi Cooper yang ada di awal itu ternyata mati karena masuk ke Gargantua tadi. Dan Dr. Mann sendiri di planet Dr. Mann, gue asumsikan kalian udah menonton ya, di film Interstellar ini udah menonton ya. Jadi di Interstellar, Dr. Mann bilang ke Cooper bahwa orang yang akan mati itu biasanya melihat kilatan-kilatan atau flash-flash mengenai anaknya. Dan di film ini pun scene yang pas di Gargantua, Black Hole, pas Cooper di Gargantua itu dia bolak-balik tuh scene-nya. Ntar ke Cooper, ntar ke Murphy, ntar ke Tom gitu. Jadi kayak semacam kode mungkin dari Nolan bahwa mungkin seperti itu ya. Tapi banyak lah persepsi yang beredar di luar sana mengenai ending dari film ini. Cuman gue sendiri mungkin percaya dengan persepsi yang ini. Jadi di ending yang kita lihat itu bukan Cooper yang di awal mati, dan yang di ending adalah Cooper dari universe lain. Jadi parallel universe gitu. Terus Cooper yang di universe itu di universe lain itu datang ke sini untuk membantu Cooper yang ada di universe ini agar dia tidak berangkat, namun sayangnya tetap berangkat juga gitu. Jadi yang akhirnya nyampe di Cooper Station adalah Cooper lain. Karena kalau kalian tahu filmnya yang banyak jadi meme itu kan Cooper nangis kan, yang 23 tahun itu yang setelah dari Miller kan dia nangis lihat anak-anaknya gitu kan. Agak aneh kan, kok dia pas ketemu sama Murphy meskipun udah tua ya dan dia nggak ngenalin anaknya sendiri mungkin logikanya, tapi agak aneh kenapa dia nggak nangis sekejer yang setelah dia dari planet Miller gitu. Kenapa nggak sehisteris itu gitu. Itulah yang membuat persepsi atau membuat orang ciptakan sebuah konspirasi mengenai ending dari film ini. Tapi kurang lebih seperti itu penjelasan dari gue. Namun menurut Christopher Nolan sendiri bebas lah, kita yang nonton mau punya cerita atau ending kayak gimana terserah kita. Itu juga bergantung kepada persepsi masing-masing. Jadi kalau kalian punya opini mengenai ending dari film ini, kalian bisa DM atau tulis di kolom komentar ya. Pastikan juga like, comment, dan subscribe video gue. Lalu juga berikan gue saran dan masukan serta kritik juga. Tambahin kira-kira apa sih yang bakal bisa gue bahas setelah ini. Serah mau film, mau kasus, atau sejarah, bisa kalian tentukan sendiri. Atau juga mau mengikuti referensi dari gue, silakan. So, thank you banget udah nonton sampai habis. Jadi thank you for watching dan goodbye.